Selasa pekan depan, tepat tanggal 17 Agustus 2021, rakyat Indonesia akan menyambut dengan gembira peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-76. Momen historikal yang menandai lepasnya bumi pertiwi dari belenggu penjajah. Selayaknya peringatan hari jadi, serangkaian kegiatan sudah mulai bergeliat. Kota hingga kampung di seluruh tanah air bersolek indah. Aksesoris dan pernak-pernik yang didominasi warna merah putih berpendar menghiasi lingkungan. Berbagai permainan dan perlombaan digelar di seluruh penjuru negeri. Diikuti tua, muda, laki, perempuan. Unik dan seru, semua bergembira sekaligus merefleksikan arti kemerdekaan itu sendiri. Dan satu prosesi sakral yang tak boleh ditinggalkan adalah mengibarkan bendera merah putih. Mulai dari sekolah, kantor, dan instansi pemerintahan sampai rumah-rumah. Indonesia dan merah putih adalah kalimat sakti yang saling berkait dan tak bisa dipisahkan. Merah putih adalah bendera nasional sekaligus identitas bangsa di pergaulan internasional. Lalu bagaimana sejarahnya merah putih dipilih sebagai bendera pusaka? Fakta-fakta apa pula yang mengiringi peristiwanya? Asal-muasal warna merah dan putih yang kelak menjadi warna resmi bendera nasional terekam jauh ke masa lalu. Sejumlah literatur menuliskan kalau pemilihan warna merah putih sebagai bendera nasional terinspirasi dari warna panji kerajaan Majapahit, yakni 9 garis merah dan putih. Tidak saja di Majapahit, lambang kebesaran dan panji kerajaan yang memaknai warna merah putih juga dipakai di Kerajaan Kediri dan Bugis Bone pada abad ke-13. Ya, bendera merah putih yang menjadi bendera bangsa atau negara Republik Indonesia itu sebetulnya adalah warisan dari sejarah ya. Jadi memang sejak dahulu kala bendera merah putih itu sudah digunakan di berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia ya. Paling tidak sejak masa Majapahit ya, Majapahit itu diketahui menggunakan bendera untuk simbol negara, yaitu merah putih, strip merah putih jumlahnya 9. Nah, rupanya bendera Majapahit ini kemudian menginspirasi kerajaan-kerajaan lain untuk ikut menggunakannya sebagai bendera kerajaan gitu ya. Misalnya di kerajaan Bone ya, di Makassar atau di Sulawesi Selatan begitu ya, itu menggunakan bendera merah putih. Dan juga kerajaan-kerajaan yang lain ya, seperti misalnya Sisingamangaraja. Semangat yang ditularkan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini pula yang dipelihara pemuda pelajar memasuki awal abad ke-20. Sejumlah aksi pergerakan kaum terpelajar dan nasionalis tahun 1928 menjadikan merah dan putih sebagai simbol pemersatu untuk melawan penjajah. Berujung saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Meski belum resmi, mulai saat itu merah putih telah berkibar dan menjadi saksi di banyak peristiwa. Jadi bendera merah putih ini memiliki sejarah yang panjang sebagai simbol yang merepresentasikan berbagai kekuatan dan suku bangsa ataupun kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dari sumber lain ditemukan fakta kalau pemilihan warna merah putih disadur dan terinspirasi dari mitologi bangsa Austronesia yang menyebutkan makna merah berarti tanah dan putih bermakna langit. Dalam perjalanannya, pemilihan warna merah putih sebagai bendera resmi kenegaraan tak lepas dari peristiwa detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, Ibu Fatmawati, istri Soekarno, menjahit 2 lembar kain warna merah dan putih. Kain berbahan katun itu berpanjang 300 cm dengan lebar 200 cm. Dan secara resmi, bendera merah putih yang dijahit itu dikibarkan pertama kali tanggal 17 Agustus 1945 oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhut di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Kelak, bendera yang dikibarkan saat proklamasi inilah yang menjadi bendera pusaka. Berkibarnya warna merah dan putih saat proklamasi tanggal 17 Agustus telah memberi banyak pesan. Yang paling utama menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka. Seluruh pelosok negeri ikut mengibarkan sangsaka merah putih. Semenjak itu, merah putih menjelma menjadi simbol sekaligus penjaga martabat. Selama masih berkibar, selama itu pula negara kesatuan Republik Indonesia masih ada. Adapun bendera pusaka disimpan sebagai benda keramat. Tanggal 4 Januari 1946, seturut keamanan Jakarta yang kurang kondusif, Soekarno-Hatta dan beberapa pemimpin memindahkan pemerintahan ke Yogyakarta. Bendera pusaka ikut dibawa dan berikrar gagah di Gedung Agung. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Khawatir bendera pusaka akan dimusnahkan penjajah, Presiden Soekarno menitipkan ke tangan ajudannya, Hussein Mutahar, untuk diselamatkan. Bahkan untuk menjaga keselamatan dari penyitaan Belanda, jahitan bendera pusaka dilepas menjadi 2 bagian terpisah. Setelah bebas dari pengasingannya di Bangka pada bulan Juni 1949, Bung Karno menerima kembali sangsaka merah putih dalam satu kesatuan utuh setelah dijahit kembali oleh Hasan Mutahar. Dan dalam berbagai kesempatan memang ini simbol merah putih ini dianggap sebagai simbol dari Indonesia yang merdeka. Jadi memang kemudian untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin lebih serius ya mungkin itu dipisahkan gitu ya. Dan kalau situasi sudah dirasa aman itu kita satukan kembali. Karena kalau tidak bukan apa-apa, ini bendera bisa menjadi wahana untuk merendahkan bangsa Indonesia ya kalau sampai kemudian direbut musuh dan diperlakukan tidak dengan hormat. Apalagi bendera merah putih yang dikibarkan waktu kita memproklamasikan kemerdekaan. Tidak semata bersumber dari mitologi dan inspirasi kerajaan Majapahit, warna merah dan putih juga mengandung filosofi spiritual dan kebangsaan. Makna dari warna merah adalah berani atau keberanian manusia. Warna dilambangkan sebagai warna dasar tubuh manusia yang dialiri darah sejak lahir. Sedangkan warna putih bermakna kesucian atau menggambarkan warna roh manusia yang bersih. Dari filosofi kebangsaan, bendera merah putih merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Atas rahmat-Mu, tepat pada tanggal 17 Agustus, kami bangsa Indonesia merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berani menentukan nasibnya sendiri. Karena memiliki tujuan-tujuan yang mulia atau suci, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia dan ikut membentuk masyarakat dunia yang juga adil, makmur, aman, dan sejahtera. Jadi ini semuanya penuh dengan nilai-nilai filosofis, baik warna merah dan putih maupun ketika merah putih itu digabungkan. Adapun dalam tradisi Jawa, warna merah dan putih digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi 4 bulanan dalam rahim. Bentuk rasa syukur tersebut disajikan dalam panganan berupa bubur merah dan putih. Unsur merah sebagai lambang ibu dan unsur putih sebagai lambang sang ayah. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah. Betul, jadi sebenarnya warna merah dan putih itu kan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Bahkan kalau Muhammad Yamin kan dalam bukunya 6.000 tahun sangsaka merah putih kan mereka sangat ultranasionalis gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa warna merah dan putih itu sudah digunakan oleh nenek moyang kita, leluhur kita sejak jauh sekali gitu. Dan itu menjadi semacam kebudayaan kita dalam bentuk tadi seperti Mas sampaikan dalam bentuk bubur merah putih, kemudian rasa syukur dan lain sebagainya. Di dalam warna merah putih itu kalau kita sebagai bangsa Indonesia juga ada rasa syukur, rasa perjuangan, rasa semangat kan kira-kira gitu, rasa yang suci dan lain sebagainya. Jadi merah dan putih itu menyimbolkan berbagai makna yang cukup dalam bagi bangsa
bangsa Indonesia karena dia menyatu dalam kebudayaan kita. Bendera tidak hanya cukup kita gunakan atau kita rayakan dengan menempelkannya di media sosial. Kendati media sosial kita memang sangat berpengaruh sekarang ini di semua tanah air kita. Bahkan saya sudah menggunakan mengibarkan bendera itu sepanjang bulan Agustus. Di awal bulan Agustus bendera harus sudah kita kibarkan. Bendera itu adalah simbol bahwa negara merdeka, negara berdaulat, dan kemudian simbol dari hapusnya penjajahan dari sebuah negara, sebuah bangsa atau negara. Lebih dari sekedar kain, padanya tersimpan kebanggaan dan kesatuan. Darinya bersumber kekuatan dan rasa mencintai. Melihatnya berkibar adalah melihat Indonesia. Pusaka pada selembar kain bersegi empat, dialah Sang Saka Merah Putih. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Bendera merah putih, bendera bangsaku.